Faisal Assegaf ya, keturunan imigran dari Yaman itu kembali berulah. Di tweetnya kemarin hari malam minggu ya, tadi malam berarti yang bisa dikategorikan menghina ketua PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf gitu, dan juga Menteri Agama Gus Yakut gitu ya. Nanti tautannya itu saya berikan dari ini dari KBN Nusantara di deskripsi. Ini bagi saya ini kan untuk kesekian kalinya ya, dan mungkin perlu kita memahami dalam konteks sejarah gitu ya. Kenapa akhir-akhir ini arogansi imigran Yaman tuh makin menjadi-jadi, makin tidak bermutu gitu. Ini kan sejarahnya itu begini. Jadi generasi awal keturunan Rasulullah dari jalur Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu kan masuk Indonesia bahkan mulai abad ke-8 dalam satu catatan sejarah gitu. Dan menjadi masif pada sekitar abad ke-13-14. Nah, generasi pertama ini yang dari keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang tidak berasal dari satu titik wilayah gitu. Ada yang dari Turki, ada yang dari Yaman, ada yang dari ya sekitar Hijaz gitu. Itulah yang mengenalkan Islam kepada penduduk Nusantara, dan pada akhirnya karena pendekatan mereka yang generasi awal ini yang sangat bijak gitu, akhirnya Nusantara secara mayoritas dengan pendekatan budaya bisa menerima Islam, karena memang secara teologis agama nenek moyang orang Nusantara itu ada kesamaan dengan Islam, yaitu tiada Tuhan selain Tuhan kan itu. Laisa kamitslihi syai' walam yakul lahu kufuwan ahad, sudah dikenal nenek moyang orang Nusantara sebelum datangnya agama-agama dari luar gitu. Nah, karena Islam mengenalkan teologi yang sama dan dengan pendekatan budaya yang sama, dan melebur dengan penduduk lokal itu, maka berhasillah Islam dikenakan di Nusantara dan sampai hari ini menjadi agama yang dianut oleh mayoritas orang Nusantara gitu. Dengan fenomena tentu saja yang dicatat dalam sejarah adalah Wali Songo gitu. Jadi Wali Songo itu ada yang keturunan Al-Hasani, ada yang keturunan Husaini, dan strategi mereka, salah satu strateginya adalah kawin-mawin dengan penduduk setempat, baik laki-lakinya maupun perempuannya gitu. Jadi ada Sarifah dinikahi orang Nusantara, ada Sayyid, ada Habib menikah dengan perempuan orang Nusantara gitu. Maka saya berani menyampaikan beberapa kali bahwa kalau secara genetik bisa dikatakan penduduk Nusantara itu terutama Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, sebagian Sulawesi itu 85% sudah membawa darah Rasulullah, baik dari jalur laki-laki maupun dari jalur perempuan. Dan salah satu yang mencatat itu kan keraton-keraton atau kerajaan-kerajaan Islam itu. Kemudian setelah Nusantara itu penduduknya mayoritas menganut Islam, pada perkembangan sejarah berikutnya kan ada VOC datang, dan lain-lain gitu ya. Pada akhirnya VOC itu menjajah Indonesia gitu secara mudahnya itu. VOC itu membutuhkan banyak tenaga luar untuk mengurusi tanah jajahan di Nusantara ini. Nah, salah satu strateginya adalah mengusung orang-orang dari luar Nusantara untuk dijadikan imigran ke Nusantara untuk dijadikan pekerja gitu. Nah, salah satunya tentu saja orang-orang Yaman gitu. Nah, itu makanya orang-orang Yaman ini yang masuk Indonesia mulai abad 17 dan masih pada abad 19 dan 20 gitu, sampai abad 20. Nah, ini oleh strategi imperialisme VOC maupun akhirnya diambil alih oleh kerajaan
Belanda untuk membuat lumpuhnya perlawanan penduduk Nusantara kepada imperialisme itu salah satunya adalah membuat kelas sosial gitu, kelas kelompok masyarakat gitu. Jadi kelas nomor 1 itu penduduk Eropa, itu diistimewakan nomor 1. Kelas kedua itu imigran, yaitu yang terdiri dari imigran Yaman, imigran India, dan imigran termasuk imigran Tiongkok gitu. Dan yang ketiga, kasta yang paling bawah itu adalah apa yang mereka sebut dengan penduduk asli Nusantara yang sudah membawa darah Rasulullah itu secara persentase sampai 85% itu. Nah, halo lagi, ya sebentar lagi bikin vlog. Oleh karena itu sejak dulu itu secara umum ya memang tidak pernah ada istilahnya peleburan secara masif, baik secara kultural maupun apapun gitu. Dan generasi imigran Yaman yang masuk belakangan yang mulai abad 17 itu datang ke Indonesia semata-mata untuk mencari cincin Nabi Sulaiman. Maksudnya untuk mencari penghidupan gitu. Bukan untuk menyebarkan Islam, karena Nusantara mayoritas sudah Islam. Dan mereka secara umum itu bekerja kepada pemerintah Hindia Belanda atau VOC sebelumnya, sebelum diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Karena memang mereka didatangkan oleh itu imperialisme VOC maupun Belanda itu. Ada memang beberapa kasus yang mereka datang ke sini mencari penghidupan secukupnya dan kemudian mengembangkan spiritualitas gitu. Maka muncullah seperti Habib Hussein Al-Idrus di luar Batang gitu. Ada juga Habib Anis Solo yang ayahnya itu kan, Habib Anis Solo itu kan yang datang pertama kali kan Habib Alwi, ayahnya Habib Anis bin Habib Ali, penulis Maulid Simtuduror gitu. Nah ini kan mulai masuk, sudah mulai abad berarti ke akhir abad 19, awal abad 20 ya. Yang menarik itu begini, di dalam salah satu biografinya Habib Ali Al-Habsyi itu, penulis Simtuduror itu, beliau itu membujuk Habib Alwi ya, ayahnya Habib Anis Solo itu, untuk tidak usah ke luar negeri, maksudnya tidak usah pergi ke Nusantara, ke Jawa. Jawa itu dulu kan sebutan untuk Nusantara. Kalau hanya sekedar untuk alasan ekonomi kan gitu. Bahkan ketika sudah sampai Jawa pun masih disurati untuk kembali aja ke Hadramaut. Intinya begitu. Dari situ itu bisa disimpulkan bahkan Habib Alwi pun pada mulanya itu datang ke Indonesia untuk mencari penghidupan. Kemudian Habib Ali itu melahirkan putra yaitu Habib Anis dan menekuni tasawuf, menekuni ilmu-ilmu agama, dan akhirnya ya Habib Anis kan menjadi salah satu menurut saya Habib yang terbaik di Indonesia gitu. Tapi di satu sisi karena kedatangan mereka itu di Indonesia itu generasi kedua itu imigran dari Yaman itu memang ke sini hanya untuk mencari penghidupan, dan mereka ditempatkan dalam strata kelas 2 di atas penduduk pribumi. Maka secara kultural maupun secara naluriah sampai hari ini tuh mereka merasa lebih hebat dari penduduk pribumi. Maka fenomena seperti Faisal Assegaf dan kawan-kawan yang kalau berkomentar, kalau bicara itu seolah-olah seperti atasan kepada bawahan, bahkan kepada kiai yang kebetulan menjadi ketua PBNU, itu ya secara psikologis mungkin bisa ditelusuri sejarahnya seperti itu. Kalau untuk sejarah kedatangan imigran Yaman itu dan juga imigran Islam yang sebelumnya yang mulai dari abad ke-8 itu, nanti saya kasih tautan, ada pembahasan yang menarik, ada podcast menarik yang didasarkan pada bukti-bukti catatan sejarah gitu. Jadi ini bukan hoax kan gitu. Nah bedanya generasi awal itu dan generasi kedua itu, karena generasi kedua memang karena akibat
apa itu pemisahan dari strategi penjajahan Belanda itu ya sampai sekarang kan merasa eksklusif bahkan misalnya perempuan syarifahnya aja dilarang menikah dengan pribumi kan itu. Bahkan kemarin itu ada orang yang ngaku Habib masih muda itu di TikTok itu saya dikirimi itu katanya syarifah kalau menikah dengan pribumi itu hukumnya itu zina. Nah, itu kan menurut saya sudah arogansi yang luar biasa. Itu fikihnya siapa kayak begitu. Dan mungkin juga sebagian dari penduduk Nusantara itu ada mentalitas apa inlander gitu ya, mentalitas tertindas, mentalitas terjajah, sehingga juga berlebih-lebihan di dalam menyikapi para imigran itu, ya imigran Arab itu. Ini tentu kalau tidak bisa diselesaikan secara baik, secara kultural, secara apapun, dan mereka tidak, kelompok itu tidak mau apa itu benar-benar apa ya istilahnya itu bergabung dengan Nusantara sebagaimana yang dicontohkan generasi awal, tentu ke depannya akan selalu menjadi masalah gitu. Arogansi mereka, cara mereka bersikap seolah-olah mereka lebih hebat, lebih dahsyat, lebih suci dari orang-orang Nusantara. Ini ke depan akan menimbulkan banyak masalah secara sosial maupun secara politik. Dan yang saya khawatirkan itu ya berkali-kali saya peringatkan beberapa vlog terakhir dan sudah mungkin ya dalam 2 tahun terakhir ini saya membuat vlog peringatan-peringatan. Karena saya khawatir nanti ya bisa terjadi pengusiran dan lain-lain, bisa terjadi tragedi kemanusiaan. Karena ya kesabaran orang itu kan ada batasnya, yang kesabaran yang nggak ada batasnya itu cuma kesabaran maha sabarnya Allah dan maha sabarnya Rasulullah. Kalau sabarnya manusia biasa ya tentu saja ada batasnya lah. Kalau batasnya habis kan repot gitu loh. Jadi mbok ya tahu dirilah, apa itu, bersikaplah, apa ya istilahnya itu, bergabung sepenuhnya dengan orang Nusantara, jangan merasa lebih hebat, jangan merasa lebih suci, jangan merasa pasti bisa memberi syafaat, dan begitulah. Di satu sisi juga orang Nusantara itu mbok ya jangan bersikap inlander seperti itu, ya mencintai, menghormati itu ya kan ada aturannya juga, bukan asal-asalan, bukan mendewa-dewakan, karena itu menyesatkan mereka juga. Kalau kita menyikapi mereka, menghormati mereka berlebihan, mereka makin tidak tahu diri, makin sombong. Dan kalau kebetulan yang makin sombong, makin tidak tahu diri itu adalah kebetulan keturunan Rasulullah, berarti yang menghormati berlebih-lebihan, mengagungkan berlebih-lebihan itu menyakiti hati Rasulullah karena membuat keturunannya menjadi sombong karena perlakuan yang berlebih-lebihan gitu. Jadi ya mari kita semua mawas diri lah, semua waspada lah. Itu ya. Dan ini loh, apa itu, kalau menghormati, mencintai, menyayangi itu ya menjaga, jangan malah apa itu bahasa Jawa itu njlomprongke gitu loh. Bahasa Jawa itu menyesatkan gitu. Jangan, kalau kita berlebihan pada kelompok itu, mereka itu udah arogan, udah ini. Secara umum begitu, secara kultural juga begitu.